Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnati Limbong, NPM 2017-040003, jurusan Sistem Informasi STIMIK Handayani Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memori internal, RAM dan ROM yang merupakan tugas final dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang terpasang langsung pada motherboard dan dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Fungsi memori internal ada dua. Yang pertama yaitu fungsi menyimpan data dan fungsi menyimpan daya. Fungsi menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Kemudian menyimpan daya, hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Karakteristik memori internal. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer atau memori utama. Kemudian diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh proses CPU tanpa modul perantara. Kemudian kapasitas memori internal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Jenis-jenis memori internal. Memori internal ada dua, yaitu ROM dan RAM. Yang pertama yaitu ROM atau Read Only Memory. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Kemudian berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun satu dayanya dimatikan. Kemudian bisa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem, dan ROM tidak dapat diprogram ulang. Jenis-jenis ROM. Yang pertama yaitu PROM. ROM hanya dapat diprogram satu kali dan tidak dapat diprogram ulang atau dihapus. PROM memberikan kesempatan bagi pemakai untuk mengubah data yang tersimpan secara default. Jenis ROM yang kedua yaitu EPROM. Berbeda dengan PROM, isi dari EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Jenis ROM yang ketiga yaitu EEPROM. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Jenis memori internal yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Bersifat volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB,
1 GB, 2 GB, dan 4 GB. Adapun jenis-jenis RAM, jenis yang pertama yaitu DRAM, DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Data yang terkandung di dalamnya harus disegarkan secara berkala oleh CPU agar tidak hilang. Hal ini membuatnya sangat dinamis dibandingkan dengan memori lainnya. Dalam strukturnya, DRAM hanya memerlukan satu transistor dan kapasitor per bit, sehingga memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Jenis RAM yang kedua yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM sejenis memori semikonduktor yang tidak menggunakan kapasitor. Hal ini mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan atau direfresh secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Ini juga sekaligus membuatnya memiliki kecepatan lebih tinggi dari DRAM berdasarkan fungsinya terbagi menjadi asinkronus dan sinkronus. Jenis RAM yang ke-8 yaitu DDR-RAM. Perbedaan DDR-RAM berdasarkan tipenya dapat kita lihat pada gambar. Jenis RAM yang ke-9 yaitu SODIMM atau SODIMM. SODIMM merupakan jenis RAM yang digunakan pada laptop atau netbook untuk ukurannya lebih kecil daripada ukuran RAM biasa karena lebih difungsikan untuk menghemat ruang dan tempat pada laptop atau netbook. Pada slot SODIMM memiliki 204 pin, lebih sedikit daripada DDR3 SDRAM. Jenis RAM yang terakhir atau yang ke-10 yaitu MRAM. Keunggulan MRAM yaitu mampu melakukan stand up hingga dapat melakukan proses startup dengan proses yang terjadi pada televisi atau radio. Selain itu, memori jenis ini juga mampu menampung lebih banyak data, lebih cepat dan rendah dalam pemakaian daya. Demikian pembahasan singkat saya mengenai memori internal ROM dan RAM. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.